Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu kuat dalam iman dan terus berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan rahmat dan kemurahan. Terima kasih, kami bersyukur untuk berkat pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan juga mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Amsal 2 ayat 20 dan sampai 22. Tertulis demikian. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penumpang dikeluarkan dari pesawat karena menolak kehadiran penumpang lain yang akan duduk di sampingnya. Peristiwa semacam ini sudah beberapa kali terjadi, tapi masih saja ada orang yang tidak belajar dari pengalaman dan dari berita yang sudah beredar. Ada aturan di berbagai bandara pada saat ini yang memperingatkan para penumpang pesawat untuk menjaga sikap baik selama berinteraksi dengan kru pesawat, dengan penumpang, dan juga termasuk dengan petugas check-in di bandara. Tindakan tidak etis atau tidak sopan, seperti marah, membentak atau bahkan memaki akan dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal yang akan diproses secara hukum atau membuat tidak dapat naik ke pesawat. Dimanapun kita berada, kita perlu menjaga sikap baik, dan hal ini hendaknya kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari dalam rumah kita sendiri, terhadap orang-orang di sekitar kita, agar ketika kita berada di luar, kita tidak akan berbeda, karena sudah terbiasa bersikap baik. Dalam Amsal 2 ayat 20-22 ini dikatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik, dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk menempuh jalan hidup yang baik dan jalan hidup yang benar. Dampak dari kehidupan yang demikian adalah akan membuat eksistensi kita menjadi tetap berlangsung di mana kita berada. Nilai-nilai kebaikan dan kebenaran pada dasarnya bersifat universal. Setiap orang pada hakikatnya mengerti apa dan bagaimana perbuatan yang baik dan benar itu, karena ada hati nurani yang diberikan oleh Tuhan untuk setiap orang untuk mengerti nilai-nilai dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nilai kebenaran dan kebaikan yang perlu kita ikuti, yang utama tentunya bukan menurut standar dari dunia ini, tapi menurut standar dari Tuhan. Tuhan memberikan kita firman-Nya yang dapat kita baca dan kita ikuti, yaitu Alkitab. Dan dalam ketaatan kita pada firman Tuhan, ada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Sama halnya dengan ayat dalam Amsal ini. Dalam Mazmur 37 ayat 3, di situ dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Firman Tuhan mengajar kita untuk percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan dan berbuat yang baik. Seperti banyak perintah Tuhan yang lainnya, ini bukan hanya terkait dengan pikiran,
tapi juga tubuh kita, yaitu pikiran dan perbuatan, hati dan tindakan, iman dan perbuatan. Percaya kepada Tuhan berarti melakukan yang baik dan juga setia. Dan inilah yang perlu kita lakukan, sehingga kita dapat mendiami negeri dan mengalami keberkatan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saja godaan untuk berbuat tidak baik dan tidak benar. Keinginan-keinginan kita yang begitu banyak, daya tarik kekayaan, daya tarik dosa, semuanya hendak membuat kita menyimpang dari jalan yang baik dan benar. Tapi biarlah kita tetap selalu kuat dan tidak menyimpang dari jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Dan jangan biarkan pikiran kita tergoda untuk keluar dari kebenarannya. Tetaplah setia dan percaya kalau kita terus berbuat baik dan terus ada dalam kebenarannya, hidup kita pasti akan berbahagia dan penuh dengan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk hidup benar, berlaku baik dan setia, senantiasa mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak setia, tidak mengikuti jalan-jalan yang baik dan benar, dan sebaliknya mengikuti jalan-jalan yang jahat. Tolong kami, kuduskan hidup kami, ampuni kami, dan pimpin kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Kami percaya Tuhan punya maksud dan rencana yang baik buat kami. Setiap teguran firman-Mu membawa kami kepada kebaikan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini. Pemulihan terjadi, ada kelepasan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang ajaib, ada mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.